Puji Tuhan, selamat malam, berjumpa lagi setiap kita keluarga Sosyanim di dalam program renungan rohani yang akan terus membawa kita terjaga dalam naungan firman Tuhan. Dan sebab itu kita akan memulainya dengan terlebih dahulu berdoa, memohon hikmat dari Tuhan untuk kita dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, malam hari ini kami boleh berkumpul lagi bersama-sama untuk mendengarkan, untuk merenungkan bagian-bagian dari firman Tuhan yang kami percaya terus mengajarkan kami, terus mendidik kami dalam kebenaran. Bahkan kalau ada hal-hal yang dinyatakan kesalahan-kesalahan kami dari kebenaran firman Tuhan, kami percaya Tuhan akan memperbaiki kehidupan kami menjadi suatu pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan dan boleh tetap percaya, tetap mengiring Tuhan selama kehidupan kami. Sebab itu pimpin malam hari ini saat kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan buka hati kami, Tuhan siapkan kami, Tuhan Yesus menjadi alat-alat yang akan Kau pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sangat bersuka cita untuk setiap kesempatan yang Tuhan beri bagi kita untuk belajar terus dari kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini perenungan kita diambil di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai 33. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Kita akan merenungkan sebuah kisah di dalam peristiwa yang Alkitab tuliskan dalam judul Yesus berjalan di atas air ya. Ayat yang ke-22 sampai 33 saya bacakan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena ketakut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Puji Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan judul renungan pada malam hari ini saya angkat tentang tetap fokus. Selama pengiringan kita dalam melayani Tuhan hari-hari ini, ada begitu banyak, saya percaya kita semua mau bergiat sampai akhirnya. Dan peristiwa di mana Yesus berjalan di atas air ini terjadi setelah hal yang luar biasa, satu rangkaian ketika selesai Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Murid-murid bersama dengan Yesus melakukan tugas pelayanan ini dan mereka melihat mujizat, mereka terus berjalan. Dan di awal dalam pembacaan yang tadi kita telah baca, murid-murid itu disuruh melakukan tugas lagi, tidak berhenti, disuruh menyeberang terlebih dahulu. Lalu mereka ada dalam tugas. Dan dalam pengiringan itu mereka sedang melakukan pekerjaan Tuhan, mereka melakukan perintah-perintah Tuhan. Ternyata di dalam semua itu terjadi angin ribut, angin sakal ya, dikata diombang-ambingkan ya, setelah beberapa mil jauhnya. Inilah dalam perenungan malam hari ini saya merasakan, saya
dalam pengiran kita. Ini yang terjadi waktu kita mengiring Tuhan Yesus, tidak serta-merta semua badai berlalu atau tidak menghadapi ini tantangan-tantangan kehidupan. Namun kita semua mengalami betapa di dalam waktu-waktu kita mengiring Tuhan, kadang-kadang timbul ada hal-hal yang datang. Pada peristiwa ini diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal, ya. Tapi Tuhan Yesus tidak tinggal diam ketika melihat kita, ya. Ini yang kita percayai. Namun ini yang perlu kita perhatikan, kita renungkan malam hari ini lagi. Ada begitu banyak tantangan yang datang saat kita mengerjakan tugas-tugas pelayanan kita, saat kita berusaha bergiat di hari-hari yang jahat ini. Orang-orang percaya terus melakukan, mempertahankan iman, tapi tidak luput dari tantangan-tantangan yang terus terjadi, ya. Namun kita percaya Tuhan jaga kita, Tuhan mau kita tetap bertahan, berjuang untuk segala tantangan, ya. Karena orang-orang percaya, kita semua jemaat-jemaat Tuhan harus sampai kepada akhir yang mulia, penggenapan kebenaran firman Tuhan atas kehidupan orang-orang yang percaya, yang setia mengiring Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini kita belajar untuk tetap fokus. Yang terjadi kepada Petrus dalam pembacaan ini adalah dia alami begitu banyak. Bahkan dia berkata, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang, ya. Namun seringkali dan Petrus mengalami mujizat, ya. Dia turun dan Petrus sempat berjalan di atas air juga seperti Tuhan Yesus. Puji Tuhan, ada kemenangan, wah, luar biasa. Namun memang tidak dipungkiri, ya. Ayat ke-30 dikatakan, tetapi ketika dirasakan lagi tiupan angin, ya, mulai takut lagi, mulai gelisah lagi, dan mulai tenggelam lagi. Kita bersyukur Petrus tetap berseru kepada Tuhan. Oleh sebab itu ini yang kita renungkan. Bagaimana dengan keadaan-keadaan kita menghadapi gelombang-gelombang, angin-angin sakal yang terjadi dalam pengiran kita, mempertahankan iman kita. Biarlah kita tetap fokus, ya, karena kita perlu sampai kepada apa yang Tuhan siapkan, bukan sekedar percaya kepada Tuhan, ya. Namun kita jemaat-jemaat Tuhan diajak semakin dewasa, setiap kita diajak semakin berjalan maju bersama dengan Tuhan, ya, untuk melakukan suatu tugas yang mulia, ya, tidak berhenti sampai percaya, ya, tapi kita perlu tetap melayani Tuhan, tetap menggenapi kebenaran firman Tuhan, khususnya untuk menjadi saksi-saksi Tuhan di antara orang-orang yang mungkin belum mengenal Tuhan di dalam dunia yang gelap ini. Inilah perjuangan kita, dan kita harus tetap fokus. Ini yang mau kita renungkan, ya. Nah, bagaimana caranya saya mempelajari, saya berusaha, ya, merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dan mendapatkan 3 poin untuk kita, bagaimana kita dapat tetap fokus. Kita terus berusaha untuk fokus. Yang pertama, ayat yang ke-26 dan ke-27 dikatakan, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata, tenang, aku ini, jangan takut. Satu kesimpulan yang saya katakan, bagaimana kita dapat tetap fokus. Mari, jangan panik. Jangan panik menghadapi tantangan-tantangan, hal-hal yang mungkin mengejutkan kita, atau hal-hal yang mungkin kita tidak duga-duga, ya. Tapi belajar, karena kita tahu Tuhan menyertai kita. Firman Tuhan menjadi bagian kita. Tuhan tetap beserta kita. Sehingga mari jangan menjadi panik, tapi berusaha tetap tenang, ya. Hari Senin kemarin firman Tuhan mendorong kita untuk tetap tenang dan belajar menjadi orang yang tenang. Dan inilah keuntungan kita. Setiap hari kalau kita mau menikmati kebaikan Tuhan, Tuhan jaga kita. Tuhan mau kita tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Karena itu mari menghadapi tantangan-tantangan, jaga hati kita untuk tidak menjadi panik yang berlebihan, tapi berusaha tetap tenang karena percaya kepada Tuhan, ya. Jangan sedikit-sedikit ada tantangan mulai takut lagi, mulai seperti Petrus mengalami tapi mulai menjadi takut lagi.
Mari, bagaimana kita tetap fokus malam hari ini, belajar untuk tidak menjadi panik dan tetap tenang. Yang kedua, Amsal 3 ayat yang kelima. Amsal pasal ketiga ayat yang kelima mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ya, mari kita tetap percaya, tetap fokus percaya, mengakui Tuhan dalam setiap langkah-langkah kita. Dan ayat yang ketujuh katakan, jauhilah kejahatan. Jangan kita masuk, ya. Mari kita berusaha untuk tetap fokus itu dengan cara menjauhi hal-hal yang jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jaga kehidupan kita untuk tetap berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, Efesus 4 ayat yang ke-27. Efesus 4 ayat yang ke-27 mengajarkan kita sebagai manusia baru di dalam Kristus. Dikatakan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ya. Mungkin tantangan datang, mungkin segala sesuatu terjadi untuk menggoncangkan kita. Tapi jangan beri kesempatan kepada iblis untuk bekerja lebih giat dari kuasa Tuhan yang lebih besar Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Jangan beri kesempatan kepada iblis untuk kita diganggu dengan berbagai hal-hal yang datang. Karena kita percaya Tuhan menyertai kita. Di dalam bagian ini, jangan beri kesempatan kepada iblis. Saya juga mengingat ya, bagaimana 3 orang, Sadrak, Mesak, dan Abednego, tidak memberi kesempatan untuk menjadi lengah. Ya, mereka tidak kompromi, tapi tetap, sekalipun di dalam kalimat itu, dalam perkataan mereka, sekalipun Tuhan tidak menolong, tapi mereka tidak akan menyembah. Ya, jangan beri kesempatan sedetik pun untuk kita menjadi lengah. Dan malam hari ini, setiap tantangan kehidupan, mari tetap fokus kepada apa yang Tuhan rancangkan atas kehidupan kita, dengan tetap percaya memandang kepada Tuhan. Tuhan kuatkan kita semuanya untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada, tetap dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini akan menjaga kita untuk selalu memandang hanya kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa mengakhiri renungan kita malam hari ini. Bapa yang baik, Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau menjaga kehidupan kami. Engkau mengingatkan kami di tengah-tengah ada begitu banyak tantangan-tantangan kehidupan, berita-berita yang menakutkan. Tapi malam hari ini kami belajar tetap fokus. Kami belajar tetap percaya untuk tidak panik, tetap tenang. Kami belajar mengakui Tuhan dan menjauhi hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami tahu kami harus membuka ruang yang lebih luas lagi untuk Roh-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Kami tidak beri kesempatan kepada iblis untuk mengganggu kehidupan kami. Oleh sebab itu kami serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat, yang akan tetap menjaga kami dalam kebaikan-kebaikan Tuhan. Bersyukur untuk malam hari ini. Kami percaya selanjutnya ketika kami melanjutkan tugas-tugas pekerjaan kami, ketika kami beristirahat, kami percaya penyertaan Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kami lagi. Jagai umat-umat Tuhan dalam kebaikan Tuhan, sehingga besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, diberkati lagi oleh Tuhan untuk tetap fokus kepada Tuhan. Terima kasih Bapa surga, berkati bangsa dan negara kami, berkati semuanya dalam kebaikan Tuhan, supaya segala kemuliaan kami persembahkan kembali untuk Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kami bersuka cita untuk firman Tuhan yang kami terima malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari tetap fokus. Tuhan Yesus memberkati.
Gerejaku adalah rumahku.